Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrari wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innamal fardu ala saksin qadar alaihi muslimin mukallafin tahar. Wa syartu naflin niyatun disawmi qabla zawaliha likulli yaumi. Wa innamal fardu hanya saja adapun fardunya puasa, maksudnya wajibnya puasa. Ala saksin ialah atas orang qadara yang mampu alaihi atas puasa. Muslimin yang muslim, mukallafin yang mukallaf, taharah yang suci, suci dari haid dan nifas. Artinya puasa itu wajib, wajib kepada setiap orang yang mampu. Orang yang tak mampu tak wajib puasa. Orang yang tidak mampu itu ada dua. Ada kalanya ketidakmampuannya itu permanen. Artinya tidak bisa ditunggu kapan dia mampu. Orang yang seperti ini tidak kewajiban puasa. Sebagai gantinya adalah membayar fidyah. Ada orang tak mampu puasa sementara karena dia sedang sakit keras. Yang bisa diharapkan sembuh. Orang yang seperti ini tetap wajib puasa, tapi boleh tak puasa. Nanti pada saatnya dia mampu mengqadha. Ini syarat yang pertama. Yang kedua muslim. Orang yang tak muslim ya tak kewajiban puasa. Syarat yang ketiga mukallaf, akil baligh. Syarat yang keempat suci dari haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas bukan hanya tidak boleh puasa, tapi bukan hanya boleh tidak puasa, akan tetapi tidak boleh berpuasa. Ya. Tidak sama dengan orang musafir, tidak sama dengan orang sakit. Sakit itu menjadi udzur, menjadi alasan untuk tidak puasa. Tapi kalau haid dan nifas bukan hanya menjadi udzur, akan tetapi juga menjadi mani. Ya. Akan tetapi juga menjadi mani. Dari satu sisi haid dan nifas menjadi alasan untuk tidak puasa, itu namanya udzur. Di sisi yang lain haid dan nifas itu menjadi mani, menjadi penghalang perempuan untuk melakukan puasa. Wa syartu naflin, adapun syaratnya puasa sunnah. Niyatun lisawmi adalah niat puasa. Niat puasa qabla zawaliha, sebelum tergelincirnya matahari,
Niat puasa di kulli yaumin untuk setiap hari. Artinya puasa itu ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kedua-duanya memiliki syarat yang agak berbeda. Kalau puasa sunnah, syaratnya yang pertama ya harus niat puasa. Kapan niat puasa sunnah itu harus dilakukan? Yang penting sebelum tergelincir matahari. Jadi tidak harus niat pada waktu malam. Niat pagi boleh, niat jam 9 boleh. Yang penting belum tergelincir matahari, belum duhur, ya kan? Terkecuali sebelum duhur sudah makan apa-apa, ya tak boleh. Pagi-pagi sudah minum, pagi-pagi sudah sarapan, lalu mau niat puasa tak bisa. Asal sejak terbit fajar belum apa-apa, maka yang bersangkutan boleh puasa sunnah dengan niat selama belum tergelincir matahari. Ini perlu dilakukan Nabi. Ketika Nabi itu datang ke rumahnya Siti Aisyah, beliau bertanya, hal indakum syai'un? Apakah Anda di sini punya sesuatu? Makanan apa minuman? Siti Aisyah menjawab, tidak ada apa-apa di sini. Rasulullah menjawab, idzan ana shaimun, kalau begitu saya puasa saja. Ya niat puasa sebelum itu, sebelum tergelincir matahari. Niatnya setiap hari, ya. Hari ini puasa sunnah, niat, besok puasa lagi, niat lagi itu. Niat sejak waktu malam, jadi tentunya lebih baik, ya kan? Tapi ini khilaf juga para ulama yang membolehkan niat puasa sunnah itu pagi-pagi, yang penting belum tergelincir matahari, itu mazhab Syafi'i itu. Wa iyakun fardhan syaratna niyata qad ayyinat min lailatin mubayyata. Wa iyakun, jikalau ada apa puasa, fardhon adalah puasa fardu seperti Ramadan. Ya, puasa fardu itu, puasa Ramadan adalah puasa fardu yang asli, ya kan? Puasa wajib yang asli. Apa ada puasa wajib tidak asli? Ada, adalah puasa yang diwajibkan sendiri oleh orang mukallaf, ya. Bukan puasa fardu, tapi dia mewajibkan diri, berkomitmen untuk berpuasa. Misalnya dinadarkan, saya wajib puasa besok hari Senin misalnya. Puasa hari Senin besok itu kan tak wajib itu, tapi karena diwajibkan, maka menjadi wajib. Termasuk puasa wajib, ya puasa kafarat, ya kan? Wa in yakun, jikalau ada apa puasa, fardhon itu fardu, syaratna, maka kita mensyaratkan niyatahu, kepada niat fardu. Harus ada niat puasa fardu. Qad uyyinat, yang sungguh-sungguh ditentukan apa niat itu. Sungguh-sungguh diniatkan apa fardu itu. Misalnya puasa Ramadan, puasa kafarat, puasa nadar. Sudah ditentukan min lailihi, sejak malamnya, ya. Malamnya setiap hari. Mubayyatatan, hale mubayyatah, apa niat? Mubayyatah ini isim maf'ul dari bayyata yubayyitu. Tabjitan fahuwa mubayyitun wa dzaka mubayyatun. Bayyata an-niyata, maksudnya
Auqa'a an-niyata fil laili. Bayyatan niyata kalau bahasa Maduranya menginap malam. Menginap niat ya, niatai panginap. Yang dimaksud niat panginap artinya berniat pada waktu malam itu. Malam itu berakhir dengan terbitnya fajar ya kan. Jadi sudah harus niat sebelum terbit fajar. Itu kalau puasa fardu. Puasa fardu itu niatnya harus di waktu malam. Artinya sebelum terbit fajar. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu. Wa bintifai muftiris siyami haidin nifasin diddatil islami dununi kullal yawmi lakin man yanam jami'a yawmihi fasahihis siyam wa in yufik mauman alaihi ba'da yawm walau luhaydatan yasihu minhu sawm. Wa bintifai muftiris siyami, dan puasa disyaratkan juga dengan tidak adanya sesuatu yang membatalkan puasa. Dan puasa disyaratkan bintifai muftiris siyami dengan tidak adanya sesuatu yang membatalkan puasa. Apa itu? Haidin satu haid, nifasin dua nifas, riddatil islami yang ketiga riddah, murtad, kembali dari Islam. Haid, nifas, dan riddah. Jununin lagi gila. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Haid, nifas, murtad, dan gila. Kullal yaumi sehari suntuk. Kullal yaumi ini ta'alluqnya kepada intifa. Tidak adanya haid, tidak adanya nifas, tidak adanya riddah, tidak adanya gila. Kapan itu? Kullal yaumi sehari suntuk. Sehari suntuk mulai terbit fajar sampai terbenam matahari harus tidak ada gila, tidak ada haid, tidak ada nifas, dan tidak ada riddah. 1 menit saja gila itu tak sah puasanya ya kan. Harus tidak gila sehari suntuk. Meskipun sejak pagi sadar, zuhur sadar, tapi setelah asar gila, itu berarti harinya sehari suntuk tak lepas dari gila namanya. Lakin man yanamu, akan tetapi orang yang tidur jami'a yaumihi, akan seluruh harinya, man fasahih asyama, maka sahkanlah olehmu akan puasa. Mungkin ada yang beranggapan kalau orang gila puasanya tidak sah. Bagaimana orang yang tidur sehari suntuk? Ya, mulai sebelum terbit fajar sudah tidur. Setelah waktu buka puasa dia bangun. Itu sah puasanya katanya. Puasanya sah. Ya, mungkin karena malamnya minum obat tidur lalu tak bangun-bangun. Wa in yufik muman alaihi, jikalau sadar. Afaqo yufiku itu artinya siuman, sadar, beres. Muman alaihi, siapa orang yang ayan, ba'da yaumin, pada sebagian hari, walau luhaidatan, walaupun hanya sejenak, sebentar,
Luhaidho itu adalah tasghir dari lahdatan. Yasihu maka sah minhu daripada muman alai asa saumun apa puasa. Artinya ayan itu tidak sama dengan gila, ya kan. Kalau gila seperti diterangkan di atas, gila sebentar saja puasanya itu batal. Tapi kalau ayan, yang penting ada warasnya dalam sehari itu, ada sadarnya, ya kan. Mulai pagi ayan, duhur sadar 2 jam, setelah itu ayan lagi, itu sah puasanya. Sama dengan orang yang mabuk, ya. Tapi ada khilaf di kalangan ulama tentang orang ayan dan orang mabuk ini, ya kan. Menurut Nadhaman ini, orang ayan itu puasanya sah, yang penting ada warasnya. Wa kulli ainin wasalat musamma jawfin bimanfadin wa dzikrin sawma kal batni wad dimaghi thummal mutuni wa duburin wa batinin min uduni. Wa kulli ainin, asalnya wa bintifai kulli ainin. Dan puasa disyaratkan dengan tidak adanya ain, benda. Ain ini maduranya kahanan, ya, benda. Wasalat yang sampai apa ainin? Sampai musamma jaufin, kepada bagian yang bernama jauf. Sampai musamma jaufin, kepada bagian yang bernama rongga, rongga badan. Bimanfadin lewat jalan tembus. Jalan tembus ini bukan jalan Situbondo jurusan Bondowoso itu. Bimanfadin melalui jalan tembus, wa dzikrin serta ingat sauman akan puasa. Artinya sahnya puasa juga disyaratkan tidak adanya benda yang masuk kepada bagian badan yang bernama rongga. Tidak ada benda yang masuk ke rongga badan, ke perut. Yang jelas rongga itu yang paling rongga ya perut, dada, ya kan. Yang masuk itu ain, ya kan, benda. Kalau angin itu bukan. Bagaimana kalau angin yang masuk? Tidak. Itu bukan ain, angin itu. Kalau asapnya rokok itu ain juga, itu ain, batal juga. Tidak adanya sesuatu barang, ya kan, benda yang masuk ke rongga badan melalui jalan tembus, melalui hidung, melalui mulut, melalui telinga, ya. Kalau tidak melalui jalan tembus, melalui mata misalnya, atau melalui pori-pori, enggak. Kalau ada sesuatu yang masuk ke rongga badan, makan, minum melalui jalan yang tembus, maka batal puasanya. Dengan syarat dia ingat kalau dirinya puasa. Wa dzikrin sauman, serta ingat akan puasa. Kalau tak ingat, yakni lupa, ya tidak. Lupa makan, padahal sudah menghabiskan 1 piring baru ingat. Itu tidak batal puasanya. Man akala nasiyan sahha shaumuhu, barang siapa makan dalam keadaan lupa, sah puasanya. Tapi kalau nasiyan diartikan nasi, batala shaumuhu itu. Man akala nasiyan batala shaumuhu, barang siapa makan nasi, batal puasanya. Jadi nasi itu bisa menjadi bahasa Arab, bisa menjadi bahasa Indonesia. Nasian kalau dijadikan bahasa Arab artinya lupa, ya.
Man akala barang siapa makan nasian dalam keadaan lupa, sahha shaumuhu, puasanya sah. Tapi kalau diartikan barang siapa makan nasi, batala shaumuhu, batal puasanya. Rongga itu seperti apa? Kalbat ini seperti perut, wadimagi dan otak. Gimana menyampaikan barang ke otak? Ditusuk. Sumbal mutuni kemudian kantong kemih, kantong kencing. Waduburin dan dubur. Wabatinin min uduni dan bagian dalamnya telinga. Ada kritik dari ahli fikih kontemporer terhadap batalnya puasa dengan masuknya sesuatu lewat dubur itu. Itu ada kritikan seperti itu. Berarti kritik terhadap hasil ijtihadnya ulama dulu. Masa batal? Bisa menjadi pembahasan. Wal amdi lil wad'i wa bistiqya'i akhrajal maniya bistimna'i. Wal amdi ay intifa'il amdi. Dan syaratnya puasa juga harus dengan tidak adanya kesengajaan lil wad'i kepada wati. Kalau dibalik intifa'il wad'i amdan, tidak adanya wati dengan sengaja. Puasa itu menjadi sah salah satu syaratnya intifa'il wad'i amdan, tidak adanya wati yang dilakukan dengan sengaja. Wati ya. Wabistiqya'i dan dengan tidak adanya muntah. Muntah dengan sengaja. Bukan muntah yang tak bisa ditahan ya. Orang muntah itu ada dua macam, ada kalanya istiqya ya, atau takoyu, artinya memang sengaja muntah. Ada kalanya muntahnya tak bisa ditahan. Muntah yang membatalkan puasa itu muntah yang sengaja. Istiqya ini dari istaqo yastaqi istiqoan atau istaqya'a yastaqji'u istiqya'an. Mujarradnya kan koi ya, qaf iya hamzah qoiun. Diikutkan bab istif'al menjadi istaqo atau istaqya'a ya. Au akhrajal maniyya bistimna'i atau mengeluarkan mani dengan cara istimna. Orang bisa mengeluarkan mani tanpa jima dan tanpa wati. Bisa dengan cara yang lain termasuk istimna. Istimna ini onani ya kan. Onani. Onani. Kalau bahasanya santri dulu itu conang namanya. Conang enangnya itu tanang ya. Itu batal juga puasanya. Kalau dengan cara merenung tidak. Merenung seorang perempuan cantik lalu keluar mani. Tidak. Tapi tidak ada perlunya merenung itu. Lebih baik merenung masalah ya. Wa sunnama ilmil ghurubi yuftiru bisur'atin wa aksuhu tasahhuru wal fitru bil ma'i li faqdit tamri wa ghuslu man ajnaba qabla al fajri. Wa sunnah dan disunnahkan ma'a ilmil wurubi dengan taunya terbit, dengan tahu bahwa telah bukan terbit terbenam ya. Sunnah dan disunahkan ma'ilmil wurubi dengan adanya tahu tentang terbenamnya matahari
Disunnahkan yuftiru asalnya an yuftiro, annya dibuang. Disunnahkan yuftiru apa berbuka puasa. Bisuratin dengan cepat. Wa sunnah dan disunnahkan an yuftiro bisuratin ma'a ilmil wurubi, ya kan? Disunnahkan berbuka puasa dengan cepat-cepat begitu tahu telah terbenam matahari. Ma'a ilmil ghurubi, yakni ma'a ilmi ghurubis syamsi. Jadi dianjurkan dan disunahkan cepat-cepat berbuka puasa begitu tahu bahwa matahari sudah terbenam. Ini aturan syariat yang sesuai dengan selera manusia, ya kan? Sesuai dengan selera manusia, ya kan? Artinya tidak disunahkan pun orang akan segera buka puasa, ya kan? Wa aksuhu at-tasahhuru, adapun sebaliknya buka, at-tasahhuru adalah bersahur. Kalau iftar berbuka puasa disunahkan takjil segera, maka sahur adalah sebaliknya disunahkan takhir, ya. Ada takjil, ada takhir. Untuk berbuka disunahkan takjil, untuk sahur disunahkan takhir, ya kan? Sudah, yang penting belum terbit fajar masih boleh makan, ya kan? Boleh makan. Kalau ada imsak itu hanya peringatan. Ya, sekarang kamu hati-hati, jangan sampai makan setelah terbit fajar itu. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itulah ada berkah. Wal fitruh dan berbuka, aywa sunnah dan disunnahkan apa berbuka, bil ma'i dengan air. Wal fitru ini diatofkan kepada yuftiru yang asalnya an yuftira, disunnahkan apa berbuka. Wal fitru bil ma'i dan disunnahkan apa berbuka dengan air, li faqdit tamri ketika tidak ada kurma. Ketika kurma tidak ada, maka disunahkan berbuka dengan air. Artinya yang paling utama buka puasa itu dengan kurma. Air itu adalah pilihan kedua, ya kan? Ini artinya bahwa disunahkan buka puasa dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air. Wagusluman dan boleh dan mandinya orang. Wagusluman dan mandinya orang ajanaba qablal fajri, yang junub sebelum terbit fajar. Dan mandinya orang yang junub sebelum terbit fajar. Kalau setelah terbit fajar kan tidak boleh berjunub-junub, bukan? Di dalam Al-Quran dikatakan uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa mengumpuli istri-istrimu. Pada malam hari dibolehkan, pada malam hari Ramadan diperkenankan kumpul antara suami istri. Yang dinamakan malam adalah waktu yang terbentang ada antara terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Pada bagian mana saja dari waktu-waktu itu orang berkumpul itu dibolehkan, ya kan? Malam namanya, kan? Setelah maghrib boleh, maghrib isya boleh, bahkan fajar akan terbit tinggal 5 menit baru mulai.
Kalau 5 menit sebelum fajar baru mulai, berarti mungkin saja tak selesai sampai terbit fajar. Selesai tak selesai harus selesai lebih. Tapi konsekuensinya tak bisa mandi sebelum ya. Konsekuensinya dia hanya baru bisa mandi setelah terbit fajar. Konsekuensinya dia baru bisa mandi setelah terbit fajar. Ini artinya bahwa puasanya itu sah. Puasanya sah meskipun tak mandi sebelum terbit fajar, sah. Akan tetapi sangat disunahkan dan dianjurkan mandinya sebelum terbit fajar, ya kan? Agar supaya puasanya itu sempurna, mulai awal sampai akhir dia suci. Kalau baru mandi setelah terbit fajar, ada bagian siang yang dalam keadaan junub, ya. Wa yukrahul alku wa daukun wahtijam wa majuma'in inda fitri min siyam. Amma siyaku sa'imin ba'da zawal faqtira lam yukra wa yahrumul wisal. Wa yukrahu al-alku, dan dimakruhkan apa? Manisan karet. Maksudnya mengunyah manisan karet. Manisan karet yang tidak ada apanya, ya. Kalau manisnya sampai ditelan ya lain itu. Dimakruhkan mengunyah apa saja, ya. Mengunyah manisan karet bagi orang yang puasa. Diusahakan ketika pada waktu siang tidak banyak ludah di dalam mulut. Salah satu hal yang menyebabkan banyak ludah yaitu mengunyah sesuatu. Wadaukun, dan dimakruhkan juga mencicipi makanan. Mencicipi makanan yang hanya cukup di bibir dan ujung lidah, tidak sampai ke dalam. Makruh juga. Biasa dilakukan perempuan ketika saat memasak. Wahtijamun, dan dimakruhkan juga bercanduk bagi orang yang puasa, menyebabkan badannya menjadi kurang fit, ya, kalau bercanduk pada saat puasa. Wa majjuma'in, dan mengeluarkan air dari mulut. Wa majjuma'in, dan mengeluarkan air dari mulut inda fitrin min siyamin, ketika berbuka dari puasa. Ketika berbuka puasa dia berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur airnya dikeluarkan dari mulut, itu makruh. Ya nanti kalau mau berkumur-kumur, ya kan, itu menghilangkan bau mulut. Menghilangkan bau mulut itu tidak baik, karena itu ada nilainya. Ammastiyaku shaimin, adapun bersiwaknya orang yang puasa, ba'da zawali, sesudah tergelincir matahari, faktirah, maka dipilih pendapat yang mengatakan lam yukroh, tidak dimakruhkan apa istiak ba'da zawal. Bersiwak itu sangat dianjurkan, ya kan, kapan saja, terkecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang puasa. Kalau bersiwak sebelum tergelincir matahari tidak ada masalah. Yang jadi masalah hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Ada yang mengatakan makruh. Di sini dikatakan tak makruh di sini. Di sini. Faktiru lam yukroh, dipilih pendapat yang mengatakan tak makruh apa istiak ba'da zawal. Wa yahrumu al-wisaluh, dan haram apa wisal, menyambung puasa. Misalnya puasa 2 hari. Puasa itu cukup 1 hari, ya.
Jangan sampai puasa 2 hari. Hari tadi puasa, besok puasa lagi, malam ini tanpa makan apa-apa, ya kan? Minum tidak, makan tidak, itu namanya wisol. Itu haram itu. Salah haram dosa itu tidak enak kepada tubuh, ya. Wa sunnatun wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.